Nah, jadi teman-teman, jawaban interview kita bukanlah kunci ya yang membuat kita otomatis diterima atau tidak. Sekali lagi, attitude lah yang akan menentukan. Penting buat teman-teman untuk bersikap yang baik. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya. Kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini gue akan mencoba untuk sharing tentang interview, terutama interview yang ada hubungannya dengan job training atau magang mahasiswa nih. Ya, nah ini akan menjadi sedikit berbeda dengan interview ketika kita mengapply atau melamar pekerjaan menjadi pekerja gitu ya. Nah, yang menjadi perbedaan juga pastinya adalah gue akan lebih kepada pertanyaan-pertanyaan apa saja tuh yang sifatnya memang ditanyakan, dan biasanya banyak mahasiswa yang keliru ketika mereka harus menjawabnya. Nah, semoga saja nih videonya bisa banyak membantu mahasiswa-mahasiswa yang mempersiapkan ketika mereka harus berhadapan dengan interview, tidak hanya sebenarnya pada saat OJT atau magang. Semoga juga ini akan bisa bermanfaat ketika mereka nanti mengapply ya lamaran untuk pekerjaan mereka pada saat setelah lulus nantinya. Seperti apa pembahasannya teman-teman? Namun terlebih dahulu jangan lupa juga berinvestasi dengan tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, ada pun pertanyaan wajib pertama ya. Jadi yaitu adalah please introduce yourself gitu. Ya, silakan Saudara David, perkenalkan diri Anda. Ya, ini pertanyaan awal sekaligus paling sering juga ditanyakan oleh orang interviewer gitu ya kepada teman-teman. Nah, teman-teman yang sering terjebaknya mahasiswa adalah mereka justru menjawabnya seperti ya, nama saya David, ya saya tinggal di Batam, ya lahirnya saya tanggal segini, saya juga punya hobi seperti ini, main futsal, ya dengerin musik. Dan berikutnya juga saya punya tinggi badan segini, berat badan seperti ini. Nah teman-teman, gue mau katakan bahwa jawaban seperti itu sebenarnya dalam benak kita orang yang menginterview, kita akan mengatakan bahwa ya gue bisa membaca itu di CV atau kurikulum vitae-nya teman-teman gitu. Yang kita harapkan adalah jawaban-jawaban yang sifatnya lebih tidak kita ketahui itu, sehingga pada saat interview kita merasa teryakinkan untuk mengambil keputusan apakah harus menerima atau tidak. Nah, seperti apa jawaban yang sebenarnya diinginkan? Kalau gue boleh katakan tuh, teman-teman silakan aja bercerita tentang sesuatu, tentang diri teman-teman yang ada hubungannya dengan jurusan yang teman-teman geluti sekarang, ya. Yang pasti ada hubungan dengan tempat magang yang teman-teman harapkan ini. Contohnya misalnya kalau teman-teman itu berada di program studi kulineri, ya, atau masak-memasak lah kita bilang. Nah, harapannya kalau gue boleh katakan, teman-teman itu tinggal mengatakan contohnya, ya nama saya David, saya adalah orang yang sangat tergila-gila dengan dunia masak-memasak, dunia tata boga. Nah, biasanya ketika saya selesai kuliah atau saya punya waktu senggang, saya akan mencoba untuk nge-apply, dan biasanya kampus memiliki relasi hotel-hotel yang meminta DW atau daily worker. Nah, kita mahasiswa sering diajak untuk menjadi pekerja harian, dan biasanya saya akan mengambilnya, di mana di sana tujuannya supaya saya mendapatkan lebih banyak pengalaman lagi tentang dunia cooking, ya. Berikutnya juga, kalau seandainya saya punya waktu luang, saya akan menghabiskan dengan menonton YouTube. Ada beberapa podcast atau channel ya tentang dunia masak-memasak seperti Gordon Ramsay misalnya. Nah, di sana saya akan berusaha untuk mempelajari skill-skill baru tentang cooking gitu ya, yang memang gue senangin. Nah, kalau seandainya pun gue tidak menonton YouTube, biasanya gue senang dengan membaca artikel, atau di Instagram sering sekali ada postingan-postingan yang sifatnya kulineri. Di sana akan gue belajar resep-resep baru yang sifatnya bisa gue praktekkan langsung di kosan atau di rumah. Nah, kalau ada resep-resep baru di Instagram, pastinya biasanya saya akan langsung mempraktekkan di kos atau di rumah saya. Nah, ini jadi pertanyaan teman-teman, pertanyaan pertama yang penting buat teman-teman ini persiapkan. Jadi jangan terfokus pada sesuatu apa yang sudah kamu ketik atau kamu lampirkan di kurikulum vitae kamu.
gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih fokus kepada sesuatu yang menjelaskan diri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan jurusan atau tempat magang yang teman-teman inginkan ini, supaya dalam benak si interviewer itu berpikir bahwa oke, benar-benar nih orang dia ingin kerja, dia mencintai apa yang menjadi jurusannya, dan ya kayaknya kita tertarik sama dianya atau teman-teman ya. Itu untuk pertanyaan pertama. Nah berikutnya teman-teman, untuk pertanyaan kedua, gue berpikir ini sepaket sebenarnya 2 dan 3 ya. Pertanyaan wajib itu adalah contohnya seperti ini. Oke, David, please explain to us ya, what is your strengths and weakness gitu. Jadi kita diminta untuk bercerita atau menjelaskan apa yang menjadi kekuatan dan menjadi kelemahan kita gitu ya. Ini pertanyaan 2 dan pertanyaan ketiga nih. Kita masuk dulu yang kedua dulu tentang kelemahan, kalau gue boleh memilih. Nah jadi yang namanya kelemahan teman-teman, yang menjadi pantangan adalah ketika kita memilih satu kelemahan yang tidak ada hubungannya dengan dunia atau tempat kita bekerja ini. Contohnya apa? Ya kalau kita mengatakan bahwa kita nge-apply ke luar negeri, terus kita ya I'm homesick gitu ya, jadi saya orang yang kangen rumah gitu. Pilihlah jawaban-jawaban yang sifatnya menjelaskan kelemahan kita tapi ada hubungannya dengan dunia kerja kita tuh ya. Jadi jangan pilih yang sifatnya kayak gue kangen gitu. Buat orang yang interviewer itu apa untungnya buat hotel kami. Nah harapannya gini teman-teman, ya selain kita menjawab yang sesuatu sifatnya ada hubungannya dengan kerja atau jenis pekerjaan di tempat magang ini, sebaiknya jawaban kita harus diikuti dengan solusi itu ya. Kalau gue boleh kasih masukan, contohnya adalah ketika kita mengatakan bahwa saya orangnya pelupa, itu satu ya. Nah jadi kita bisa bilang ya saya adalah orang yang termasuk pelupa Bapak Ibu, namun sekarang ini saya sering sekali ya itu menggunakan yang namanya notebook dan pulpen untuk mengingat. Saya membawanya kemana saja, ditaruh di saku. Bahkan seandainya saya sedang berada di dalam kendaraan dan saya mengingat 1 atau 2 hal, biasanya saya akan meminggirkan kendaraan saya. Setelah itu saya akan ketik gitu ya di handphone saya. Jadi tidak hanya di notebook saja, tapi juga di handphone biasanya saya ketik. Karena saya merasa bahwa ini menjadi alat bantu yang sangat membuat saya bisa menghafal kapan saja, mengingat hal-hal yang takutnya tadinya saya bisa lupakan. Seperti itu Bu. Nah jadi teman-teman, ini harus benar-benar teman perhatikan. Jadi pilihlah jawaban-jawaban sekali lagi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Kalau misalnya kulineri tadi, orang yang memang mengutamakan kerja tim gitu ya, teman-teman bisa katakan bahwa iya saya punya kekurangan dalam kerja tim Bapak Ibu. Hanya saja kampus kita itu sangat melengkapi dan sangat mengajari kita ya, memfasilitasi kita untuk menjadi pribadi yang mampu bekerja sama. Hal ini bisa dilihat bahwa kita punya kurikulum di mana semester 1 kita tuh dikasih kesempatan untuk jadi craft, dan semester berikutnya semester 3 kita diizinkan untuk menjadi supervisor ya, di mana di kelas kita semester 1 dan 2 nantinya akan kita awasi pekerjaannya. Nah berikutnya di semester atas 5 dan 7 misalnya ya, kita akan dikasih kesempatan menjadi seorang manajer. Nah kurikulum yang seperti ini benar-benar membekali, dan saat ini saya terbuka sekali tentang bagaimana harus bekerja sama yang baik di kulineri atau di kitchen ya. Jadi teman-teman, pilihlah sekali lagi jawaban-jawaban yang ada hubungannya dengan jurusan kita, dan jangan sekali-sekali hanya menjawab sebatas kelemahan tok. Harus diikuti dengan solusi-solusinya ya. Apapun itu solusi-solusinya, teman-teman harus berpikir, bila perlu dicatat dan dilatih terus sebelum interviewnya dilaksanakan. Ini akan sangat membantu menghilangkan nervous pastinya, dan teman-teman nantinya akan lebih fluently, itu lebih lancar ketika menjawabnya. Nah berikutnya kan pertanyaan ketiga berbicara tentang strength gitu ya, kelebihan, kekuatan teman-teman apa. Nah ini juga hampir sama dengan pertanyaan kedua tadi. Jadi teman-teman jangan juga menjawab sesuatu ya saya sangat mencintai sepak bola misalnya dan futsal, dan saya sudah memenangkan beberapa kompetisi di daerah saya dan di kampus ya. Yang diharapkan adalah kelebihan-kelebihan sebenarnya yang bisa meyakinkan interviewer bahwa kamu sangat
mengerti akan pekerjaan yang nantinya kamu kerjakan di hotel kami. Nah, contohnya saja kita bisa katakan bahwa ya, saya adalah orang yang sangat terbuka dengan yang namanya belajar. Jadi saya senang dengan bisa ketemu orang-orang baru. Terus dengan orang-orang baru tersebut saya bisa belajar bagaimana skill-skill yang tadinya saya tidak ketahui. Nah, jadi kehausan akan belajar ini membuat saya menjadi lebih banyak lagi pengetahuan dan memperkaya saya secara pengalaman. Jadi saya senang dengan hal-hal yang baru yang sifatnya lebih kepada tantangan, ya. Dan kalaupun saya harus pergi ke luar negeri dan bergabung dengan hotel Bapak Ibu, ini pastinya sangat menyenangkan karena saya belajar budaya baru, saya belajar bahasa baru, saya belajar karakter baru dan disiplin kerja baru, ya. Jadi ceritakan teman-teman kelebihan-kelebihan atau kekuatan kamu yang memang ada hubungannya dengan profesionalisme kerja, ya. Dan sekali lagi sifatnya jelaskanlah, ya, jelaskan dan jangan hanya berdiri sendiri tuh jawabannya. Contohnya, apa kelebihan kamu? Ya, saya leadership, saya suka dengan kepemimpinan. Dah gitu aja, ya. Bengong nanti orang yang interviewnya gitu. Terus you want to say something gitu ya, bingung dia. Ayo dong jelaskan lagi. Kalau memang kita merasa bahwa kita adalah punya kekuatan dalam hal memimpin, otomatis kita kan pasti punya kemampuan dalam berbicara, sehingga kemampuan kita berbicara itulah yang kita tunjukkan pada saat kita interview. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada begitu banyak tuh ya, pilihlah kelebihan-kelebihan kamu yang ada hubungannya dengan dunia kerja atau tempat kerja kamu yang kamu ingin gelutin tuh, ya. Nah, berikutnya pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaan wajib pastinya, yaitu adalah, oke, David, how do you know about our hotel gitu ya. David, apa yang kamu ketahui tentang hotel kami gitu. Nah teman-teman, jadi penting untuk bisa punya jawaban yang bagus di pertanyaan ini dengan membekali diri kita, ya kepo lah dulu sebelum interview dilakukan, ya. Jadi kepo, kita harus mengetahui. Fokusnya kalau menurut pendapat gue ada dua, ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui prestasi dari hotel tersebut. Atau kalau kita tadi mau masuk ke dapur atau hotel atau kulinerinya, ya prestasi di bagian kuliner departemen di sana apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman cari prestasinya yang pertama. Yang kedua adalah mereka punya fasilitas apa yang benar-benar unik, termasuk eksklusif, artinya yang hanya ada di hotel tersebut saja, ya. Jadi kalau bisa gue bilang gini, untuk yang fokus pertama, jawablah semacam prestasi hotel tersebut pernah menginap seorang public figure, ya, entah itu The Beatles terlalu tua pula ya, misalnya K-pop lah yang sekarang, anggota Blackpink pernah menginap di sana. Nah, itu prestasi buat hotel tersebut, jadi kebanggaan buat mereka. Kalau kita mengetahui mereka punya prestasi yang membanggakan tersebut, otomatis dia merasa bahwa ya kamu menjadi bagian dari kita tuh, ya, ada kebanggaan tersendiri buat merekanya. Itu satu teman-teman, ya. Yang kedua juga, misalnya mereka pernah menginap gubernur dari kota tersebut gitu ya. Ya, jadi itu juga menjadi penting, menteri apalagi presiden, ya. Kita harus benar-benar bisa mencari jawaban-jawaban prestasi yang sifatnya ini tidak kompetitor kita lainnya juga akan sebutkan. Ya, teman-teman juga pasti kan punya teman-teman mahasiswa yang juga interview gitu. Jadi usahakanlah jawaban kamu ini tidak dimiliki oleh jawaban teman kamu yang lainnya juga, sehingga kamu penting untuk mencari yang paling unik yang tidak terpikirkan oleh kompetitor kamu, ya. Berikutnya juga untuk fokus yang kedua, gue bisa katakan kamu harus bicara tentang fasilitas yang mereka punya, ya. Kalau misalnya di kulineri tadi bisa saja tuh fasilitas, artinya maksudnya juga menu. Kalau misalnya mereka punya menu spesial yang hanya ada di tempat mereka, kasih tahulah itu, ya. Jadi kalau misalnya mereka katakan bahwa ternyata menu mereka itu sifatnya tidak ada di tempat lain, contohnya kalau kayak gue dulu di Bandung, ada hotel yang menjual yang namanya es krim panas gitu ya, dan mereka mengatakan bahwa ini hanya ada di hotel kami, es krim panas. Nah, kalau kita bisa sampai kepo dan dapat informasi tersebut, itu pasti mereka akan senang tuh interviewernya, ya. Jadi teman-teman, percayalah, semakin unik jawaban kamu di poin keempat ini akan membuat poin kamu lebih bagus dari para kompetitor-kompetitor kamu atau teman-teman mahasiswa lainnya tuh, ya.
Nah, gue masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini sebenarnya lanjutan. Kalau interview di tempat magang, terutama kita di dunia perhotelan, biasanya 2 kali. Yang pertama dengan human resources-nya atau bagian personalianya. Yang kedua itu dengan departemen head atau manajer di departemen yang kita ingin bekerja. Contohnya kalau kulineri tadi, ya chef gitu ya. Nah, kalau sudah sama chefnya, pertanyaan wajib yaitu adalah, oke, David, tolong beritahu ke saya satu menu yang kamu kuasai, mulai dari bahan-bahannya, cara membuatnya, cara menyajikannya. Coba silakan. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan satu menu yang teman-teman kuasai. Ingredients-nya, bahan-bahannya apa saja. Ya, dan juga cara memasaknya seperti apa, ya. Yang terakhir yang pastinya juga cara penyajiannya, ya. Jadi plating harus seperti apa, ya. Ini penting. Nah, buat teman-teman di jurusan lain juga silakan saja. Misalnya teman-teman di jurusan hukum gitu ya, coba kuasai skill-skill yang memang sekiranya itu sudah wajib harus kamu kuasai tanpa harus membaca sekalipun, ya. Atau di jurusan kalau di perhotelan lainnya room division, bagaimana step-step making bed, ya, atau bagaimana menata sebuah kamar atau tempat tidur supaya kelihatan indah, cantik gitu ya. Nah, jelaskan step-stepnya, langkah-langkahnya. Ini biasanya kalau kita sudah ngobrol atau interview dengan departemen head, pasti ditanyakan. Nah, yang terakhir teman-teman, gue bisa katakan ini hanya bonus, bahwa ketika teman-teman diminta untuk bertanyalah, ya. Seandainya, David, do you have any question gitu ya, apakah kamu punya pertanyaan? Silakan ya teman-teman ambil momen ini dengan bertanya, apakah ada tes lain setelah tes ini gitu ya. Terus yang kedua, apakah memang ada akomodasi atau fasilitas yang bisa kita dapatkan apabila kita keterima bergabung dengan hotel Bapak atau Ibu. Nah, ini teman-teman, kalau kita dikasih bertanya, kita mau bertanya, ini juga menjadi poin menurut pendapat gua. Karena interviewer akan melihat bahwa ya sebenarnya kita antusias nggak sih join dengan mereka. Ya, mereka juga perlu mengetahui kan. Ya. Boleh nggak Pak nanya tentang uang saku? Silakan saja, tetapi formatnya harus seperti itu tuh. Jadi jangan langsung tiba-tiba, apakah kami akan mendapatkan uang saku? Nah, itu kesannya negatif. Tapi kalau kita mulai dengan bagaimana tadi, apakah ada tes berikutnya, terus apakah ada akomodasi atau fasilitas yang kita bisa dapatkan, dan mohon maaf Ibu, Bapak, apakah nanti akan ada semacam uang saku karena kami dan orang tua ingin sekali mempersiapkan yang terbaik ketika nanti kami harus bekerja dan diterima di hotel Bapak Ibu. Nah, jadi teman-teman, jawaban interview kita bukanlah kunci ya yang membuat kita otomatis diterima atau tidak. Sekali lagi, attitude lah yang akan menentukan. Penting buat teman-teman untuk bersikap yang baik gitu ya. Bersikap yang baik ini salah satu contohnya diikutin dengan satu, greet by name. Kita harus bisa menyapa orang yang menginterview kita dengan mengetahui namanya. Good morning Mr. David. Ya, good morning Miss Nathan gitu ya, atau apapun teman-teman ya, namanya siapapun. Jadi teman-teman harus mengetahui, mencari tahu sebelumnya. Ditambah juga kita harus murah senyum gitu ya. Kita harus murah senyum kalau seandainya memang kita tidak mengerti pertanyaannya atau kurang jelas. Kita bisa mengatakan abek yo paden nih gitu ya, bisa diulangin Bapak Ibu. Ya, berusaha sesopan mungkin ya. Selain attitude, gue juga perlu ingatkan bahwa teman-teman harus punya grooming, penampilan yang sangat-sangat profesional ya, yang merepresentasikan atau mewakilkan bagaimana kehidupan di tempat magang teman-teman. Kalau di hotel ya rambut klimis gitu ya, baju juga ya pakai dasi, harus sebaik mungkin ya. Dan gue pikir itu saja teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat dari video ini, dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subrek. Thank you very much and God bless you all. Ow.